Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah masih aja sama saya ya ada biasa. Iya benar, nama saya Kamila Kita. Nah di sini sesuai kontrak kita kemarin bahwa sekarang saya akan melakukan intervensi kepada ibu mengenai manajemen dari pos operasi sesar ya. Nah jadi tujuannya itu agar ibu mengetahui penyebabnya nih, terus mengetahui nyeri pos SC itu apa gitu, terus cara mengatasi nyerinya apa, terus biar nambah pengetahuan ibu mengenai nyerinya ya. Nah untuk waktunya kira-kira 35 menit, apakah ibu bersedia? Nah, kalau bersedia, jadi di sini ada 3 materi ya, 3 materi. Nah, sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian nyeri, terus penyebab nyeri, post operasi SC, dan dampaknya nyeri SC pada ibu. Terus ada juga cara-cara mengatasi nyeri pada luka post operasi SC ini. Nah, yang pertama ada pengertian nyeri. Jadi nyeri adalah suatu keadaan di mana kondisi itu tidak menyenangkan akibat terjadinya adanya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf dalam tubuh ke otak yang dapat diikuti oleh reaksi fisik, fisiologi, dan emosional. Nah, sedangkan nyeri post SC itu adalah nyeri yang ditimbulkan akibat adanya luka jahitan sesudah operasi itu operasi SC. Nah, biasanya pada luka inisiasi post SC itu tingkat seseorang klien itu jadi memfokuskan perhatiannya nih pada nyeri yang dapat mempengaruhi persepsi nyerinya. Nah, di sini juga ada penyebab nyeri post operasi SC. Di mana di sini disebutkan ada infeksi bakteri. Jadi penyebab utama terjadinya nyeri bekas post operasi SC ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, apalagi kalau misalnya si mikrobatnya itu berbahaya yang bersentuhan dengan lukanya, jadi bisa langsung menyebabkan infeksi pada luka jahitannya. Nah, biasanya itu bakteri yang menyebabkan infeksinya itu namanya bakteri Staphylococcus. Nah, jadi cara mengatasinya itu biasanya kalau bakteri itu pakai obat antibiotik. Nah, yang kedua itu ada infeksi jamur. Jadi di infeksi jamur itu biasanya disebabkan karena jamur candida. Nah, jadi yang sebenarnya jamur candida ini ada di dalam tubuh, tapi jamur ini dapat menyebabkan infeksi pada orang yang menggunakan antibiotik berlebih yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Nah, terus juga bisa menyebabkan infeksi karena untuk orang yang memiliki sistem kekebalan tubuhnya yang lemah tuh. Terus biasanya dia tuh pakai obatnya itu anti jamur. Nah, di sini yang ketiga itu ada abses luka pada perut. Nah, jadi adanya bakteri itu mengakibatkan adanya infeksi di lokasi jahitan yang menyebabkan jadi kayak kemerahan, terus nyeri pada saat ditekan kan, terus adanya pembengkakan, bahkan kalau misalnya lebih parah itu mengakibatkan adanya nanah gitu. Nah, yang keempat itu ada selulitis. Nah, jadi selulitis itu jadi hasil infeksi dari bakteri tadi. Terus itu pada kondisi selulitis itu hampir sama kayak abses luka pada perut. Jadi dia tuh yang terinfeksi itu di bawah kulit nih bakalan mengalami peradangan. Nah, peradangan itu akan mengakibatkan kayak kemerahan, terus nyeri tekan juga.
Tetapi bedanya dengan abses luka pada perut itu, yang tadi kan ada nanahnya kalau udah parah. Nah kalau selulitis itu nggak ada nanahnya. Nah yang kelima juga penyebabnya itu akibat aktivitas fisiknya berlebihan atau sering-sering ngangkat barang yang berat, terus sering berjalan-jalan jauh gitu. Nah, di sini ada dampak nyeri SC pada ibu. Nah, yang pertama itu mobilitas fisiknya akan terganggu. Jadi ibu tuh karena kan habis ada jahitan, jadi ibu tuh sulit untuk bergerak nyeri kan kata ibu. Nah, terus ada bonding attachment terganggu. Jadi kayak kasih terganggunya penaikan kasih sayang kepada bayi ibu. Tadinya ibu selalu bersama bayi ibu, jadi kan kalau misalnya nyeri kan susah untuk digendongnya ya gitu. Terus activity of daily living atau ADL itu terganggu, kayak misalnya sehari-harinya ibu sebelum melahirkan SC itu kan biasanya mencuci, mengepel gitu. Sekarang kesulitan gitu, jadi terganggu. Nah, terus IMD tidak terpenuhi dengan baik, jadi inisiasi menyusui dini. Jadi kan kalau misalnya yang lahiran normal biasanya kan langsung menyusui, sedangkan ibu kan tidak kan, karena emang tidak boleh terlalu lama gitu kan menggendong. Jadi dia tuh IMD-nya tidak terpenuhi dengan baik. Nah terus kan kalau misalnya nyeri SC itu bakalan menurunnya kualitas tidur terganggu kan jadinya. Terus adanya stres juga, terus ansietas atau kecemasan, terus juga takut apabila dilakukan tindakan bedah kembali karena adanya nyeri kan, takut infeksi atau apa gitu. Nah, terus juga bisa menyebabkan dampak itu berkurangnya nutrisi untuk bayi. Nah, di sini juga ada cara-cara mengatasi nyeri pada luka post operasi sesio cesarea. Yang pertama itu mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri. Nah, faktor-faktor yang dapat menambah nyeri itu kayak ketidakpercayaan diri, terus kesalahpahaman, terus adanya ketakutan, terus adanya kelelahan, dan adanya kebosanan. Nah, jadi kalau misalnya ketidakpercayaan itu kayak nggak percaya gitu sama perawat. Misalnya kalau ditanya ini biasanya nyerinya skalanya berapa, terus nyerinya karena apa, terus nyerinya berapa lama gitu. Terus ibu tuh nggak percaya sama si perawat itu. Sebenarnya dari perawat menanyakan itu tuh supaya bisa mengintervensi supaya nyerinya itu dapat berkurang. Nah, yang kedua itu ada kesalahpahaman. Jadi pada mengurangi kesalahpahaman pada klien itu tentang nyeri akan mengurangi nyeri kan. Jadi sebenarnya kan nyeri itu kan yang dapat merasain kan ibu individual kan ya, yang dapat memahami tentang nyerinya itu sendiri. Jadi kesalahpahaman tentang nyeri itu harus dikurangi. Yang ketiga itu ada ketakutan. Nah, jadi ketakutan ini dapat memberatkan nyeri pada aktivitas, terus tidur yang istirahat yang cukup gitu. Nah, terus ada kelelahan. Nah, jadi kelelahan ini dapat memberatkan nyeri juga. Terus ada kebosanan. Jadi kalau misalnya yang dapat menaikkan rasa nyeri itu bisa terjadi karena kebosanan nih. Jadi harus digunakan pengalihan teknik. Jadi kalau misalnya lagi bosan gitu, terus kan lagi nyeri juga, ibu tuh bisa kayak nyanyi, mendengarkan musik, terus mengobrol dengan orang lain supaya nyerinya itu terasa gitu. Yang orang jago mah
Nah, terus ada modifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik-teknik seperti yang pertama ini ada teknik latihan pengalihan. Jadi kalau misalnya nyeri datang, ibu tuh bisa nih kayak menonton TV supaya mengalihkan nyeri ibu. Jadi kan misalnya TV lagi sering nonton apa gitu ya. Jadi pas nyerinya timbul, ibu lagi ini nonton TV aja supaya nyerinya dialihkan ke menonton TV. Terus juga ada berbincang-bincang dengan orang lain. Jadi kalau misalnya lagi nyeri, nggak apa-apa ibu ngobrol aja supaya ibu tuh nyerinya itu tidak terlalu dirasakan. Terus bisa juga dengan mendengarkan musik ya. Terus ini teknik relaksasi. Nah, biasanya itu untuk meredakan nyeri itu supaya tidak cemas. Jadi biasanya dianjurkan untuk menarik nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam itu kayak menghirup udara melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Nah, biasanya itu 5 detik gitu atau 10 ya, ditahannya. Terus nanti bisa nih dilakukan berulang gitu. Yang ketiga itu stimulasi kulit. Jadi kalau misalnya itu bisa menggosokkan secara halus dan di daerah nyeri, misalnya lagi nyeri elus-elus sedikit aja supaya nyeri berkurang. Terus biasanya kompres. Nah, kalau misalnya nyeri bisa dikompres, kompres hangat. Nah, juga biasanya kan kalau nyeri sama dokter juga dikasih obat analgesik. Nah, obat analgesik ini emang buat mengurangi rasa nyeri. Nah, biasanya itu jadi pemberian analgesik ini dilakukan yang mengganggu atau memblok transmisi stimulasi agar terjadi perubahan persepsi dengan cara mengurangi kortikal terhadap nyeri. Nah, jadi golongan dari obat analgesik ini yang di sini ada golongan aspirin atau acetylsalicylate acid sama golongan acetaminophen. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau misalnya aspirin ini jadi digunakan untuk memblok rangsangan pada sentral dan perifer, kemungkinan menghambat sintesis prostaglandin. Nah, terus yang kedua itu ada golongan acetaminophen, sebenarnya sama kayak aspirin tadi, tetapi tidak menimbulkan perubahan kadar protombin dan jenis steroid. Nah, juga dapat menghambat prostaglandin dan dosis yang rendah dapat berfungsi sebagai analgesik. Nah, di sini ada terapi relaksasi yang bisa diterapkan. Nah, jadi kalau misalnya nyerinya itu lagi kambuh gitu, lagi merasakan nyeri, bisa terapi atau teknik nafas dalam yang gunanya untuk mengurangi atau mengontrol rasa nyeri yang dirasa atau datang secara tiba-tiba. Nah, dia juga tadi yang kayak tadi ini ada terapi pengalihan nyeri dengan cara mengalihkan fokus bukan pada nyeri kayak tadi. Jadi fokusnya itu jangan ke nyerinya, tapi misalnya bisa menonton TV, mendengarkan musik gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada teknik pemijatan kayak tadi, bisa dilakukan kompres atau kompres hangat, atau misalnya bisa diurut-urut, dipijit gitu, pijit pelan-pelan gitu. Selesai nih pemaparan yang dapat saya sampaikan kepada ibu. Nah, apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak. Nah, kalau tidak, izinkan saya mengevaluasi ibu mengenai materi yang telah disampaikan tadi oleh saya. Nah, menurut ibu apa sih pengertian dari nyeri post operasi ST? Nyeri adalah nyeri yang ditimbulkan oleh luka jahitan operasi. Nah, iya benar ya Bu, bagus sekali nih ibu, udah benar ya. Jadi nyeri post operasi ST itu nyeri yang ditimbulkan akibat adanya luka
pada jahitan luka jahitan pada abdomen gitu ya. Terus saya mau nanya lagi nih, kira-kira apa sih Bu yang menurut Ibu nih yang tadi sudah dijelasin sama saya penyebab nyeri pas operasi SC? Infeksi bakteri, infeksi jamur, abses, luka pada perut, selulitis, aktivitas fisik berlebihan. Dampak mobilisasi terbatas, kurang tidur, stres, cemas. Nah benar ya, jadi penyebabnya itu kayak tadi disebabkan oleh infeksi dari bakteri, infeksi pada jamur, terus abses luka pada perut kan, terus ada selulitis, ada juga aktivitas fisik yang berlebihan. Nah iya benar tadi dampak benar ya tadi Ibu udah bagus. Jadi dampak dari FC pada Ibu itu jadi mobilitas pada Ibu itu terganggu. Biasanya Ibu masak, Ibu ngepel, Ibu mencuci atau segala macam sekarang nggak bisa terganggu kan. Nah terus pertanyaan yang ketiga nih, kira-kira nih Bu gimana sih caranya untuk mengatasi nyeri pada luka pos SC itu, bisa Ibu sebutkan di cara-caranya gitu. Mengurangi faktor yang dapat menambah nyeri. Terus ada lagi Memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik relaksi seperti napas dalam, nonton TV, kompres hangat, minum analgesik. Nah Ibu bener banget ya, udah bagus deh. Jadi nih cara-caranya itu untuk mengatasi daripada luka pos operasi SC ini nih, yang pertama itu mengurangi faktor-faktor yang dapat menambah nyeri, kayak ketidakpercayaan, kesalahpahaman, kebosanan, ketakutan, kelelahan. Nah terus ada juga memodifikasi stimulus nyeri dengan menggunakan teknik-teknik kayak teknik latihan dan pengendalian kayak tadi nih. Jadi ngalihin nyari Ibu tuh ke menonton TV yang seru gitu supaya nyarinya itu nggak kerasa. Jadi Ibu tuh fokusnya kepada si menonton TV gitu. Terus bisa juga mendengarkan musik, bisa juga berbincang-bincang dengan orang lain. Nah ada juga teknik relaksasi. Nah biasanya itu ini tuh bisa dengan menarik napas dalam. Nah, stimulasi kulit itu biasanya kalau misalnya lagi nyeri bisa diusap-usap atau dikompres hangat. Nah, juga tadi biasanya diberikan obat analgesik buat nurunin si kadang nyerinya itu. Nah, terus terapi tadi dalam pengalihan nyeri, terus pemijakan tuh. Nah, udah selesai nih Bu, Ibu sudah bagus banget ya, bisa menjawab pertanyaan. Bisa memahami juga. Ibu juga seperti sudah paham gitu ya tentang apa semua yang dijelaskan oleh saya. Ibu juga bisa menjawab kan ya. Kalau begitu terima kasih ya Ibu. Sekarang intervensi untuk diri Ibu itu sudah kita lakukan ya. Jadi besok saya akan kembali datang ke sini untuk melakukan intervensi yang kedua pada diagnosis Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Jadi kira-kira mungkin waktunya seperti sekarang, terus waktunya itu sekitar 35 menit lagi. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia. Sekarang terima kasih ya Ibu. Semoga ilmunya itu dapat bermanfaat. Misalnya Ibu nyari juga, Ibu bisa nih kayak tadi tuh cara mengatasi nyeri kayak Ibu nonton TV atau apa gitu, bisa Ibu lakukan. Teknik napas dalam juga bisa Ibu lakukan kalau nyerinya itu timbul. Terus jangan lupa itu mengurangi ya gerakan-gerakan gitu dapat menimbulkan nyeri. Itu aktivitas juga jangan terlalu banyak ya, terlalu sering beraktivitas. Jadi sekarang sudah selesai nih Bu, saya pamit pulang ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.